Selepas sholat zuhur dan makan siang, penjenguk sudah tidak banyak yang datang. Aku meminta Syamsul untuk istirahat. Dia kelihatan agak letih. Fatmah keluar sebentar. Mungkin ada yang ingin dibelinya. Aku duduk di sofa, menyandarkan badanku, melepaskan kancing bajuku dan membiarkan bagian atasnya tersingkap. Gerah sekali rasanya. Sejak kemarin aku belum ganti pakaian. Baju yang kupakai rasanya sudah tidak nyaman lagi. Aromanya pun sudah lumayan menyengat. Aroma minyak wangi badanku dipadu dengan minyak wangi 1000 bunga yang menusuk hidungku. Aku yang menciumnya rasanya mau pingsan, kepala berputar-putar dan mata berkunang-kunang. Minyak wangi itu dihadiahkan tetanggaku sewaktu pulang dari tanah suci tahun lalu. Dia memburuku 5 botol kecil dengan aroma yang beraneka ragam. Ada yasmin, hajar aswad, ros, dan 2 botol aroma 1000 bunga. Yasmin kuberikan kepada anakku Atilah dan ros kuberikan kepada Dalilah. Aku sendiri memakai 3 botol kecil itu, hajar aswad dan 2 1000 bunga. Yang kubawa ke Samarinda ini tinggal 1000 bunga. Yang lainnya sudah habis. Aku suka 1000 bunga karena pernah ada jamaah di suatu masjid mencandaiku bahwa kalau aku memakai parfum itu 10 menit setelah aku pergi baunya masih tercium. Karena itulah aku menyukainya. Padahal kalau mau jujur, setiap kali aku mencium aromanya, mataku berkunang-kunang, kepalaku berputar-putar dan aku seperti mau pingsan. Beberapa saat kemudian Fatmah datang. Di tangannya membawa tas kecil warna hitam. Dia kelihatan sangat capek dan lelah. Dia langsung menengok suaminya, menatapnya, tersenyum dan memperbaiki selimutnya. Selelah apapun Fatmah, tapi jika dia melihat suaminya maka dia pasti akan tersenyum. Dia datang sendirian. Memang sudah menjadi kebiasaan Fatmah, dia tidak pernah menggunakan jasa sopir pribadi untuk mobil. Semenjak Syamsul sakit, jika dia ingin belanja maka dia membawa sendiri mobilnya. Hanya terkadang ditemani pembantunya atau dia jalan sendiri. Karena dia khawatir kalau memakai sopir pribadi di samping bisa menimbulkan fitnah. Juga agama sangat melarang perempuan berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Itulah yang dihindari Fatmah. Cuma mobil yang satunya itu saja yang menggunakan sopir pribadi. Terkadang kalau Fatmah perlu bantuan Adi, maka Fatmah pasti akan memanggil pembantunya ataukah saudarinya ataukah saudari sepupunya untuk menemaninya. Saat itu aku sangat memerlukan bantuan Adi. Aku sampaikan kepada Fatmah dan sekaligus meminta izin untuk pulang sebentar ke rumahnya di Batu Alam Permai untuk ganti baju. Fatmah mengangguk setuju dan segera menelpon Adi. Selanjutnya memberitahukan kepadaku untuk menunggu sebentar karena Adi akan segera datang. Hanya berselang beberapa menit Adi muncul. Fatmah segera menghampiri Adi dan berkata, "Tolong antarkan Bang Afzal ke rumah. Juga ada ikan di mobil saya, kasih Mbok Inem, bilang agar ikan itu dimasak tafa. Bapak suka tafa balik. Pasti Bang Abdul juga. Ini kunci mobilnya," pesan Fatmah kepada Adi sambil menyerahkan kunci mobilnya. Aku pun mengangguk setuju. Nama tafa atau dava bale membuat tenggorokanku berlari-lari. Liurku semakin mencair dan seleraku bangkit. Tafa atau dava bale adalah makanan khas masyarakat Bugis. Dia dibuat dari ikan apa saja, yang penting ikan tersebut berukuran agak besar. Namun yang paling enak adalah ikan emas dan ikan gabus. Jam 20.00 malam aku kembali ke rumah sakit. Adi yang mengantarku. Badanku terasa fit kembali. Sampai di rumah Syamsul tadi, aku langsung masuk kamar, membersihkan badan dan tidur sebentar. Terbangun ketika azan asar dikumandangkan. Setelah mandi, ganti baju dan sholat, serta tak lupa memakai 1000 bunga. Aku pun merapikan perlengkapan yang akan kubawa besok karena kulihat masih banyak waktu. Aku membuka tasku dan mengeluarkan buku kesukaanku, yaitu Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan ayat-ayat tahlil. Buku wajib bagi orang setua aku ini. Karena langkah celakanya dunia ini jika orang berumur sepertiku masih menyukai buku-buku romantis dan percintaan. Kubuka buku karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy. Aku berhenti pada bab maut 2 kali bersayap dari 2 orang pujangga yang dikutip di dalamnya membuatku termenung. Kehidupan Anda adalah tarikan napas yang terhitung jumlahnya. Setiap berlalu sekali tarikan berkurang pula bilangannya. Kematian adalah pintu. Setiap orang pasti melaluinya. Sungguh gaib apa yang terdapat di belakang pintu itu.
Aku terus mengulang-ulang kalimat bersyair tersebut. Semakin ku baca semakin membuatku menggigil. Bulu kuduku berdiri dan jantungku berdebar tak karuan. Kata-kata syair itu seperti diucapkan oleh malaikat maut dan terngiang di telingaku. Rasanya tulang belulangku runtuh, otot-otot badanku mencair dan darahku menguap. Aku kembali mengulangi kata itu dan meresapi maknanya. Kehidupan Anda adalah tarikan napas yang terhitung jumlahnya. Berarti ketika Allah menciptakan aku dan semua makhluknya di muka bumi ini telah diatur berapa lama akan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jatah dengan menghitung berapa kali aku akan menarik dan menghembuskan nafas. Bagaimana seandainya aku menarik nafas dan tidak bisa menghembuskannya lagi, ataukah aku menghembuskannya dan tidak dapat menariknya lagi? Jika dalam hal sekecil itu sudah diperhitungkan oleh Allah, artinya usiaku sekarang ini sudah semakin mendekati ajalnya. Dan suatu hari yang sudah sangat dekat sekali, aku tak akan bisa lagi menarik nafasku. Jantungku akan berhenti dan aku akan dikuburkan. Setelah itu aku harus mempertanggungjawabkan apa yang telah aku perbuat di dunia. Setiap berlalu sekali tarikan, berkurang pula bilangannya. Ibarat orang yang memiliki uang 10.000, kalau setiap hari uang tersebut dibelanjakan 1.000 rupiah, maka ajal uang itu hanya 10 hari. Kalau uang tersebut dibelanjakan kepada hal-hal yang bermanfaat, maka beruntunglah dia. Tapi kalau hanya dihambur-hamburkan kepada hal-hal yang sia-sia, maka merugilah dia. Demikianlah umur kita. Untung saja dahulu orang tuaku tak pernah mengajarkan kepadaku untuk merayakan ulang tahun dengan cara hura-hura dan sebagainya. Sebaliknya beliau akan selalu mengajarkan agar di hari ulang tahun kami untuk berpuasa sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan memang kebetulan hari lahirku bertepatan dengan hari Senin sama dengan hari lahir Nabi. Jadi aku akan berpuasa pada setiap hari itu. Kematian adalah pintu, setiap orang pasti melaluinya. Benar kata Bang Syamsul kemarin bahwa sehebat apapun seseorang, sekuat apapun dan sekaya apapun, tidak ada yang mampu mempertahankan tubuhnya dari usia yang selalu mengejarnya. Kematian adalah jalan yang lurus dan pasti dilalui oleh setiap jiwa. Oleh karena itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tidak ada orang yang pernah melalui kegaiban setelah mati, dan tidak ada juga ada orang mati yang kembali ke dunia menceritakan hal itu. Semua itu adalah rahasia Allah yang membuatku merinding dan takut akan kerasnya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bang Afdal, ayo kita makan. Dahwa balenya sudah siap tuh. Fatmah tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Setelah membayangkan ngerinya alam kubur tadi, panggilan Fatmah seperti membangkitkan aku dari alam kubur, mengangkat aku dari liang lahat yang hampir gelap dan menakutkan. Kami pun makan berjamaah, Syamsul, Fatmah, aku, Adi, dan seorang yang oleh Syamsul dipanggil Peta Aji. Setelah makan kami duduk-duduk melantai sambil berbincang-bincang berbagai hal. Setelah berselang beberapa saat, orang yang dipanggil Peta Aji mohon izin untuk pulang. Kulihat dia membisikkan sesuatu di telinga Syamsul. Cukup lama dia di situ. Adi kemudian mengantarnya pulang, entah di mana, aku tidak menanyakannya. Bang Afdal, Fatmah kemudian memanggilku setelah Peta Aji pergi. Aku mendekatinya. Boleh nggak saya ke rumah dulu? Saya mau tengok Mbok Inem. Biasanya kalau dia nonton sinetron lupa dikunci semua pintu rumah. Nggak apa-apa kan kalau Bang Afdal yang temani Bang Syamsul dulu? Tanyanya meminta persetujuanku. Wajahnya kelihatan bersungguh-sungguh. Nggak apa-apa Dik Fatmah, bereskan saja dulu urusan di rumah. Aku di sini menemani Syamsul. Tidak apa-apa kan Syamsul? Jawabku sembari berbalik ke Syamsul meminta persetujuannya. Syamsul tersenyum dan mengangguk setuju. Fatmah pun segera berlalu setelah berjanji akan membawakan pisang goreng. Tinggal berdua dengan Syamsul membuat naluri keingintahuanku mau muncak. Dengan iseng-iseng kutanyakan kepadanya tentang apa yang dibisikkan oleh Peta Aji tadi. Ternyata rasa penasaranku itu membuatnya tertawa. Afdal, ternyata kamu jeli juga, katanya seraya menyuruhku mendekatinya. Peta Aji tadi hanya mengingatkanku agar selalu memperbanyak zikir kepada Allah dengan mempraktikkan 4 makom yaitu yang pernah dipelajarinya. Maksud kamu 4 makom itu apa? Kejarku semakin penasaran. 4 makom yang aku istilahkan itu adalah lidah, napas, hati, dan sir atau rahasia. Terus caranya bagaimana? Cara berzikir dengan 4 makam ini sama seperti yang kita ketahui. Yang pertama lidah dengan zikirnya la ilaha illallah, selanjutnya napas dengan zikirnya huwa Allah, dan selanjutnya hati dengan zikirnya Allah.
Sejenak dia berhenti. Aku masih penasaran. Terus sir atau rahasia itu apa? Ya, namanya rahasia artinya sesuatu yang tidak boleh aku memberitahu, sesuatu yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, diucap, dibaca, dan dibayangkan. Sesuatu yang bila aku sampaikan kepadamu, maka aku pasti akan salah dan berbohong, dan kamu pasti tidak akan percaya. Sir yang dimaksud di sini adalah mengingat zat Rabbul Jalil. Alhamdulillah, aku paham. Lalu yang paling bagus makom yang mana? Tanyaku lagi. Di sini ada kesalahpahaman dan kesalah mengertian bagi sebagian awam yang baru mempelajarinya. Banyak yang meyakini bahwa sir itulah puncak dari zikir itu, sehingga mereka banyak yang meninggalkan syariat termasuk ibadah sholat. Dan memang zat Allah adalah tujuan penyembahan kita, tapi kita tidak boleh serta-merta meninggalkan syariat yang diwajibkan, karena dari situlah jalannya. Pernah ada yang tanya kepada saya tentang hal ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa kalau ingin pergi ke Balikpapan, apakah hanya untuk mengingat Balikpapan terus sampai di sana? Tidak kan? Tapi kita harus terlebih dahulu melalui beberapa syariat-syariat yang tersedia. Demikian juga dengan penyembahan kita kepada Allah. Ada kewajiban yang sudah digariskan untuk kita, setelah itu kita baru dapat sampai kepadanya. Zikir yang paling bagus tetaplah harus berdasar sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, bahwa inna afdhalu dzikri fa innahu la ilaha illallah. Tapi dengan menggabungkan keempat makom yang saya sebutkan tadi, lidah melafadzkan la ilaha illallah, bersamaan dengan itu aliran napas kita mengucapkan huwallah, bersamaan dengan itu pula harus kita mengetukkan lafadz Allah, dan ingatan kita tertuju sepenuhnya kepada zat yang awal yang akhir. Itu cara yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang memakai cara ini. Seandainya lidah telah berzikir, maka cukup dengan napasnya saja. Seandainya dengan napasnya pun terasa susah, maka dengan hati saja. Dan jika dengan itu juga tidak sanggup, maka cukuplah dengan mengingat kepadanya. Maka andai ini pun tidak sanggup dilakukan, maka lebih baik dia keluar dari kolong langit Allah dan mencari Tuhan selain Allah. Aku mengangguk-angguk paham. Kami pun bercerita panjang lebar mengenai berbagai hal tentang perdebatan dalam agama kita, tentang perselisihan ulama dan pengikut-pengikutnya yang terlalu fanatik, bahkan cenderung melenceng dari ajaran agama, sampai akhirnya kami masuk ke mesin waktu dan membawa kami ke masa yang telah lalu, masa jiwa muda yang bergolak antara Syamsul dan Siti Zubaidah yang dipayungi cahaya ilahi jauh sebelum Syamsul bertemu dengan Fatmah. Bersambung ke episode berikutnya.